Oke, kita lanjut ke uretritis non gonore ya. Jadi uretritis non gonore dia itu peradangan pada uretra tanpa ditemukan adanya gonokokus sebagai etiologi. Jadi gimana tuh maksudnya? Etiologinya sebenarnya tadi ya yang chlamydia, trachomatis, dan yang non chlamydia itu seperti trichomonas vaginalis dan even herpes nih. Nah, kemudian di sini kalau misalnya teman-teman ngelihat chlamydia trachomatis itu sebenarnya dia adalah bakteri. Bakteri yang gram negatif, obligat intraseluler, dan dia ini adalah non-motil. Gambarnya seperti ini ya. Dan dari salah satu referensi yang saya baca dia itu agak sulit untuk dikultur ya. Nah, kemudian di sini dia itu akan memiliki saya hapus dulu ya. Oke. Di sini dia masa inkubasinya 1 sampai dengan 5 minggu dapat menyebabkan disuria, lalu dia ini konsistensi daripada sekretnya dia bakal encer atau mukoid ya, dan dia sering menyebabkan epididimitis yang tadi saya bilang nyeri unilateral dan pembengkakan skrotal. Nah, di sini karena dia itu sebenarnya actually agak sulit ya untuk dikultur, ada modalitas-modalitas lain yang dapat digunakan untuk mendiagnosanya. Antara lain ada yang namanya tes fluoresen ya. Kemudian ada enzim imunoassay, ada pula daripada tes PCR atau nama lain tes PCR adalah NAAT. Cuman agak jarang sebenarnya ini ditanyain di UKM PPD ya. Nah, di sini juga sama nih, dia dapat menyebabkan komplikasi yang ascending. Seperti apa sih? Seperti Cowperitis, stricture uretra, mirip-mirip sama yang tadi gonore ya. Dan dapat menyebabkan juga reaktif arteritis ke organ lainnya, seperti artritis dan juga konjungtivitis. Nah, lalu selain chlamydia, teman-teman juga harus paham adanya Trichomonas vaginalis ya. Trichomonas vaginalis ini dia ditularkan melalui hubungan seksual atau biasanya pemakaian handuk yang berbarengan. Dia menyerang traktus urogenital bagian bawah pada pria maupun sebenarnya pada wanita gitu. Nah, nanti di sini untuk trichomoniasis dia itu ditegakkannya adalah dengan yang namanya wet prep. Nah, wet prep ini adalah sediaan langsung atau sediaan basah yang biasanya dia memakai NaCl 0,9% gitu teman-teman. Nah, nanti kita bakal bahas ini lebih lanjut di bagian wanita ya. Nah, oke. Nah, untuk manifestasi klinisnya sebenarnya uretritis non gonore trichomoniasis ini dia itu adalah asimptomatik, hanya sekitar 10-50% aja yang menunjukkan gejala. Kalaupun ada gejala, dia ini menunjukkannya uretritis ringan yang bersifat self-limited. Jadi dia ini nggak seheboh daripada gonore gitu teman-teman. Nah, sekarang untuk dia ini mendiagnosa trichomoniasis, dia pada umumnya adalah sediaan basah dari duh tubuh itu, namanya itu adalah langsung ya, jadi sediaan langsung ditambahkan dengan salin NaCl 0,9%, dan ketika kita lihat di bawah mikroskop terlihat Trichomonas vaginalis yang motil dan biasanya dapat menunjukkan undulasi membran. Nanti kita lihat. Selain itu juga ada kultur dan juga dapat menggunakan modalitas rapid test. Nah, secara simpel sebenarnya di dalam buku IMS itu ya ada yang namanya bagan-bagan seperti ini teman-teman. Ada bagan yang dengan pendekatan sindrom dan juga nanti ada bagan dengan pemeriksaan mikrobiologis. Dan untuk yang pendekatan sindrom nanti sebenarnya kita bisa bantu dari pemeriksaan fisiknya ya, kalau misalnya mengeluhkan duh tubuh uretra itu dengan menggunakan milking. Lalu kalau misalnya dia tampak duh tubuh uretra kita ikutin nih si bagan yang di bawahnya ini obati sebagai uretritis gonore bersamaan dengan non gonore atau chlamydosis. Tapi kalau seandainya misalnya dia itu tampak ulkus, nanti biasanya kita pakai bagan yang lain. Nah, ini diingat-ingat dulu aja. Sekarang saya pengen nunjukin yang ini. Saya sebenarnya lebih suka pakai yang ini ya, karena lebih banyak sih yang ditampilin gitu ya. Jadi di sini kita bisa lakukan dulu biasa anamnesis, pemeriksaan fisik yang tadi bisa dibantu dengan milking atau mengurut uretranya gitu ya. Nah, lalu di sini kalau misalnya ada Diplococcus gram negatif intraseluler, itu udah pasti jawabannya adalah gonore nih teman-teman. Tapi kalau misalnya enggak, kita periksa lagi apakah ada leukosit PMN lebih daripada 5 lapang pandang. Kalau misalnya dia itu ada, berarti dia itu adalah chlamydia. Jadi dengan kata lain, gonore itu ya si PMN-nya lebih daripada 5 lapang pandang dan Diplococcus gram negatif intraselulernya itu ada. Tapi kalau misalnya pada chlamydia,
PMN lebih dari 5 lapang pandang itu pasti ada, karena kan dia menunjukkan infeksi bakteri, tapi tidak terbukti adanya Diplococcus gram negatif intraselular, begitu. Sehingga kesimpulannya jika dia ini terbukti gonore, maka obatilah sebagai gonore dan klamidiosis. Tapi kalau terbukti klamidiosis, hanya obati sebagai klamidiosisnya aja. Lalu tindak lanjut kita adalah kita periksa lagi, minta pasiennya follow up di hari ke-7 untuk melihat apakah ada perbaikan atau tidak. Ketika tidak, karena kita paham ini juga adalah ranahnya spesialis DEVI ya, kita bisa rujuk ya. Sekaligus nanti ada KIE ya, KIE itu seperti edukasi pada pasien yang nanti saya akan bahas ya sekalian itu mah nanti di belakang gitu. Nah, lalu ini sebenarnya bagannya memang banyak ya, tapi ini bisa nyambung sama yang tadi. Nah, kalau misalnya nanti di hari ke-7 nih kan teman-teman udah follow up ya. Nih, saya bantu annotate ya. Kalau misalnya Diplococcus gram negatif intrasel pada hari ke-7 itu dia masih ditemukan ya, kita bisa tes sensitivitas, jangan-jangan obat antibiotiknya nggak oke gitu. Tapi kalau misalnya nggak ada, ya udah pengobatannya selesai. Sama halnya dengan klamidiosis, kalau misalnya dia udah nggak ada ya di hari ke-7, ya udah itu pengobatannya selesai. Tapi kalau misalnya dia itu masih ada, kita boleh merujuk untuk klinis atau misalnya rujuk untuk pemeriksaan lab lebih lanjutnya. Begitu. Jadi ada berbagai bagan yang harus teman-teman lihat ya. Kalau misalnya pengen lihat gak apa-apa di dokumen aslinya ya. Nah, sekarang di sini kita mau bahas mengenai pengobatannya. Nah, pengobatan ini aku wanti-wanti banget nih ya sama teman-teman harus benar-benar hafal sampai dosis dan juga timingnya. Jadi, untuk pengobatan daripada uretritis yang namanya gonococcus itu, dia adalah, dia suka disingkat nih. Ada yang namanya singkatannya itu CKC ADO nih. CKC ADO itu untuk mewakilkan ini nih, huruf awalnya nih ya, C, K, C, A, Do ya. Jadi yang CKC itu punyanya gonore, yang ADO itu punyanya uretritis non gonococcus. Kalau diagnosanya gonore udah pasti CKC ADO. Jadi dua-duanya tuh harus ada gitu loh. Tapi kalau misalnya klamidia aja ya udah antara azitromisin atau doxycycline. Jadi pengobatannya biasanya adalah dosis tunggal ya. Cefixim satu-satunya obat yang oral di antara kanamisin dan ceftriaxone. Jadi caranya gini, cefiximnya adalah 1 kali 400 atau kanamisin 2 gram injeksi IM dosis tunggal atau ceftri 250 dosis tunggal IM. Injeksi di STD itu semuanya adalah IM. Nah, kalau untuk mengobati non-gonococcal urethritis-nya diberikan azitromisin atau doxycycline. Dosisnya tuh hampir selalu sama semuanya ya. Kalau azitromisin 1 gram dosis tunggal PO, kalau misalnya doxycycline juga PO. Jadi kesimpulannya yang injek itu adalah alternatif pengobatan lain selain cefixim pada gonore. Gitu teman-teman. Ya. Nah, lalu kalau misalnya di sini ada yang persisten ya, sebenarnya kita boleh pikirin apakah ini adalah trichomoniasis. Kalau trichomoniasis maka dianjurkan pengobatannya adalah metronidazole 2 gram dosis tunggal atau metronidazole 257. Maksudnya 2 kali 500 per hari per oral selama 7 hari ya. 257 itu cara cepat ngapalinnya aja gitu. Nah, kemudian